sangat kurang ajar ketika Anda mulai kepo dengan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan agama dan keyakinan Anda. Karena itu menciderai makna Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu berpotensi menimbulkan permusuhan berbasis suku ras agama. Itu tidak boleh. Di negara yang berbhinneka tunggal ika, tidak penting sama sekali itu dialog-dialog yang berbasis debat agama. Perhatikan saja agama Anda. Kaji saja agama Anda. Amalkan saja segala bimbingan dan ajaran dalam kitab suci Anda. Itu yang akan menentukan nasib Anda di akhirat. Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudaraku sebangsa setanah air, kali ini saya ingin menanggapi viralnya Ratu Entok. Katanya Ratu Entok, apakah itu adalah sebuah nama, apa hanya julukan gitu ya, julukan sebagai identitas sosmednya mungkin ya. Nggak penting lah dia benar namanya Ratu Entok apa hanya julukan sosmed. Yang penting menurut saya adalah sindirannya ya, sindirannya terhadap gambar Yesus. Pada dasarnya itu adalah gambar ya kan. Tetapi begini ya saudara-saudara, entah itu gambar, entah itu benda tertentu yang dianggap sebagai simbol agama tertentu, saya pikir sangat tidak elok buat kita yang bukan pemeluk agama yang punya simbol tersebut untuk menyinggung-nyinggung. Itu sangat tidak elok begitu ya. Dan saya berharap di pemerintahan ke depan ya, semoga ini didengar oleh Pak Prabowo. Semoga ini didengar oleh Pak Prabowo. Kemudian ke depan itu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk sedikit lebih menertibkan ruang publik ini, sedikit lebih menertibkan aktivitas sosial media begitu. Kenapa? Karena saya melihat belakangan ini sudah apa ya, sebegitu tidak terkontrolnya ruang publik, terkhususnya sosmed, sudah sebegitu tidak terkendalinya sehingga orang-orang itu dengan sesuka hatinya untuk beropini, untuk konon menyatakan pendapat. Memang negara kita negara demokrasi, ada kebebasan mengutarakan pendapat, tapi sebagai manusia yang bermoral itu tentunya kita tahu di mana batas-batas etika, di mana batas-batas moral itu yang harus kita hormati, yang tidak boleh kita langgar, kan begitu. Saya sangat tidak mendukung semacam ada acara-acara debat agama, ya kan? Yang resmi memang jarang-jarang, tidak sering. Tetapi kalau di sosmed, terkhususnya TikTok, itu hampir tiap hari, bahkan hampir setiap waktu itu ada begitu. Kalau kita jelajah di platform sosmed, khususnya TikTok itu seringkali kita temui begitu. Dan itu hampir setiap waktu, setiap menit, setiap jam itu ada gitu. Ada dialog-dialog yang basisnya itu debat agama, dan itu tidak boleh menurut saya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ibarat begini ya saudara ya, Anda ketemu dengan seseorang yang tidak Anda kenal, lalu ada sesuatu yang kurang pas menurut Anda dari cara berpenampilannya, dari cara berpakaiannya, lalu Anda sok-sok kenal begitu, sok-sok akrab begitu untuk mengoreksi cara berpenampilannya, cara berpakaiannya.
tentu saja orang tersebut akan kebingungan dan bertanya kepada Anda, lu siapanya gue? Sampai lu sok-sok akrab gitu mau mengoreksi cara berpenampilan saya, cara berpakaian saya, kan begitu. Otomatis itu yang akan kita hadapi kalau kita coba mengoreksi cara berpenampilan seseorang, cara berpakaian seseorang yang tidak kita kenal. Nah, seperti itulah kondisi kalau kita bicara tentang keyakinan. Keyakinan Anda ya keyakinan Anda, keyakinan saya ya keyakinan saya. Kecuali ada kelompok masyarakat tertentu yang beraktivitas, yang melakukan ritual tertentu, pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi menurut pandangan saya itu adalah penyelewengan atau penyimpangan daripada ajaran agama saya misalkan. Maka saya bisa mengklaim mereka sebagai kelompok yang sesat atau kelompok yang menyimpang daripada ajaran agama saya yang semestinya. Saya boleh mengoreksi itu, saya boleh kepo dengan itu. Tapi alangkah tidak eloknya ketika saya mencoba mengoreksi simbol-simbol agama dari agama yang bukan agama saya mengoreksi cara-cara peribadatan, cara-cara penyembahan, pemujaan dari kelompok agama yang bukan agama saya itu. Betapa tidak eloknya. Karena itu adalah keyakinan orang, agama orang. Saya baru boleh mengoreksi, saya baru boleh kepo ketika ada kelompok masyarakat tertentu yang melakukan ritual atau peribadatan, pemujaan, penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menurut pandangan saya merupakan penyelewengan atau penyimpangan daripada agama atau keyakinan saya. Baru masuk. Saya tidak boleh mengoreksi atau kepo terhadap hal-hal di agama yang bukan agama saya. Dapur kita beda, Pak. Anda tidak mungkin memahami secara benar, Anda tidak mungkin memahami secara tepat sesuatu yang ada di agama orang yang tidak ada kaitannya dengan keyakinan Anda, yang berseberangan dengan keyakinan Anda, berseberangan dengan agama Anda. Anda tidak mungkin memberi satu pandangan yang tepat porsinya, tepat letak duduknya terhadap suatu agama yang bukan agama Anda. Jadi, saya minta tolong kepada saudara-saudara sebangsa setanah air. Tolong untuk supaya jangan adalah yang namanya dialog-dialog yang berbasis debat agama itu nggak perlu, ya, nggak perlu. Kan negara kita ini sudah sah 5-6 agama. Sah dijamin oleh undang-undang. Dapurmu adalah dapurmu, ya, makananmu adalah makananmu. Betapapun selera makan Anda itu tidak saya sukai, ya itu makanan Anda. Betapapun dapur Anda itu tidak sesuai atau tidak saya sukai, ya itu dapur Anda, begitu. Betapa tidak eloknya ketika saya sok-sok akrab dengan Anda untuk mengoreksi isi dapur Anda. Betapa tidak eloknya ketika saya sok-sokan mengoreksi menu makanan Anda. Itu sesuatu yang menurut saya itu melangkahi batas-batas moral. Sesuatu yang menurut saya itu melangkahi atau melampaui batas-batas etika, dan itu tidak boleh. Ya, saudara ya. Anda boleh mengoreksi sesuatu hal yang menurut Anda kurang tepat, kurang benar, apabila itu berkaitan dengan agama Anda, apabila itu berkaitan dengan keyakinan Anda. Tetapi Anda sangat kurang ajar ketika Anda mulai kepo dengan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan agama dan keyakinan Anda. Karena itu menciderai makna Bhinneka Tunggal Ika.
Dan itu berpotensi menimbulkan permusuhan berbasis suku ras agama. Itu tidak boleh. Negara kita negara yang berpancasila, negara kita negara yang berbineka tunggal ika, dan ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita lestarikan bersama-sama untuk supaya ke depan untuk generasi selanjutnya kita masih bisa mempersembahkan persatuan dan kesatuan bangsa, begitu. Jadi saya berharap di pemerintahan ke depan, pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, agar ruang publik ini sedikit lebih ditertibkan. Ada upaya-upaya, ada ketegasan dari pemerintah untuk lebih memantau dan mengendalikan kebebasan berpendapat di ruang publik. Karena ini berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Khusus untuk Ratu Entok, saya minta tolong kepada Anda untuk mengingat kembali ada satu semacam semboyan begitu di dalam Islam, bahwa agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itu tolong diperhatikan. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh saling mengintervensi. Ya. Amalkan saja segala ajaran agama Anda yang menurut terminologi agamamu, kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya, itu akan menjamin atau menentukan Anda itu nanti di akhirat masuk surga atau tidak. Itu yang penting Anda pelajari, itu yang penting Anda kaji, itu yang penting Anda amalkan dalam kehidupan Anda. Ya, buat saudara-saudara sebangsa setanah air, apapun agamamu, apapun keyakinanmu, pelajari saja, kaji saja, amalkan saja ajaran-ajaran agama Anda yang membimbing Anda bahwasanya apabila Anda melakukan itu dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjamin keselamatan Anda, itu akan menentukan apakah Anda masuk surga atau tidak. Itu yang penting untuk Anda pelajari, yang penting untuk Anda kaji dan Anda amalkan dalam kehidupan Anda. Saya pikir tidak ada syarat dalam agama manapun untuk masuk surga itu harus kepo, harus mencela, harus menyinggung-nyinggung agama pihak yang lain, agama kaum yang lain. Saya pikir nggak ada tuh syarat seperti itu. Oh, syarat untuk masuk surga saya harus kepo dengan agama Islam misalkan, sementara saya Kristen. Nggak ada syarat seperti itu. Sebaliknya juga begitu, tidak ada syarat dalam agama Islam. Untuk supaya Anda itu dijamin masuk surga, maka Anda harus kepo dengan agama di luar Islam. Anda harus mengoreksi segala hal yang di luar agama Islam, agama orang lain, keyakinan orang lain. Anda harus mengoreksi itu, Anda harus kepo, Anda harus mencela, Anda harus menyinggung, bahkan Anda harus menghina. Nggak ada seperti itu syarat dalam agama manapun. Bahwasanya untuk Anda selamat itu Anda harus kepo, Anda harus mencela, Anda harus menghujat atau menghina agama dan keyakinan yang lain. Gak ada seperti itu. Dan marilah kita sama-sama kembali kepada makna Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Apa makna berbeda-beda? Berbeda suku, ras, agama, golongan, tetapi kita satu. Satu di sini adalah satu bangsa. Dan kita harus bergotong royong, bahu-membahu untuk membangun bangsa ini, apapun agama dan keyakinan kita. Agama dan keyakinan itu masalah privasi. Itu masalah individu kita masing-masing. Kalau Anda mau selamat, kalau Anda mau masuk surga di akhirat, pelajari, kaji, dan amalkan dengan sebaik-baiknya seperti apa ajaran dan bimbingan-bimbingan yang ada di dalam kitab suci Anda. Kan seperti itu. Introspeksi diri Anda. Apakah sikap dan perilaku hidup Anda itu sudah sesuai sebagaimana bimbingan dalam kitab suci Anda, sebagaimana bimbingan dalam ajaran-ajaran agama? Itu yang dipelajari, itu yang dikaji dan diamalkan dalam kehidupan Anda. Karena itulah yang akan menentukan seperti apa nasib Anda di akhirat nanti. Bukan kepo dengan agama dan keyakinan orang, mencerca dan mencela agama dan keyakinan pihak lain, kaum yang lain, ya.
Nggak ada seperti itu. Jadi sekali lagi saya sangat berharap ya, buat semua kita, pertama rakyat Indonesia kembali kepada makna Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda suku, ras, agama, dan golongan, namun kita satu bangsa, yaitu Indonesia. Sesuatu yang melanggar adab, sesuatu yang melanggar etika, nilai-nilai moral, apabila saya mulai bersikap atau bertutur bahasa yang melampaui agama saya, keluar dari agama saya, menyinggung agama dan keyakinan orang lain, itu sudah melampaui batasan-batasan etika dan moral. Itu sudah menciderai makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini saya minta tolong kepada saudara-saudara untuk diperhatikan. Dan untuk pemerintah, ya, saya berharap pemerintahan ke depan bisa lebih tegas. Ada upaya-upaya yang lebih tegas ke depannya, bagaimana menertibkan ruang publik ini untuk meminimalisir atau menghapus, menghilangkan dialog-dialog publik yang berbasis debat-debat agama. Itu gak penting sama sekali itu. Di negara yang berbhinneka tunggal ika, tidak penting sama sekali itu dialog-dialog yang berbasis debat agama. Perhatikan saja agama Anda. Kaji saja agama Anda. Amalkan saja segala bimbingan dan ajaran dalam kitab suci Anda. Itu yang akan menentukan nasib Anda di akhirat. Bukan kepo ngurusin agama dan keyakinan orang lain. Saya pikir seperti itu. Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Saya Krisyanto Yen Oni. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.